Kalau usul Syafi'i hati kita senang, alhamdulillah. Benar. Kenapa? Karena Ustaz Syafi'i bisa nuntun ke tempat yang benar. Apa tempat yang benar? Akhir nanti surga, jannah. Hati-hati. Hidup orang senang, alhamdulillah. Susah, pasti naudzubillah. Orang kalau senang hidupnya, dia gak kudu-kudu pandai bersyukur, pasti bersyukur. Orang kalau hidupnya senang, pasti bersyukur. Nah, kenapa dia gak senang? Kurang bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi likulli syai' lillah wa fillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Wa qala aidan inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana di majlis al-khair Allah masih memberikan antum semua sehat afiat, berkah umur, manfaat dunia akhirat insyaallah. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dikatakan salawat setiap waktu dibaca terus ya, karena setiap salat 5 waktu dalam tasyahud ya baca salawat ya, salawat ke Nabi Muhammad SAW. Yang pertama al-fakir hormati Ustaz Syafi'i, mataan Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum semua jamaah majlis al-khair, mudah-mudahan tambah khair, tambah baik, tambah berkah, manfaat ilmu, manfaat maulid, simtuturar yang dibaca ratib al-imam al-drus Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus al-Akbar yang dibaca mudah-mudahan digabul. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hidayah Allah Subhanahu wa taala itu dia masuk ke dalam hati. Ya. Akan seorang ngerti dia apa yang haram daripada ilmu. Hidayah di atas ilmu. Ceritanya kita mendengar pakai telinga. Kalau mendengar pakai telinga, bagaimana telinga kita fungsi? Dari hati ya. Kalau hati ini nggak benar, ya telinga nggak bisa fungsi. Dia dengar apa tapi nggak ngerti, ya nggak bisa ngartikan. Ya itu ilmu. Nah, hidayah ini suatu keterangan dari Allah Subhanahu wa taala yang dia masuk ke dalam hati. Ya. Misal dia malas nulis, malas. Tangannya berarti kan. Dia tangannya butuh hidayah. Ya, lewati hati terus. Hidayah itu Allah berikan. Terus pandangan matanya, lihat nggak muhrim, bukan muhrim, jelalatan lihat perempuan, ya laki-laki, perempuan dia lah laki-laki, ngaco ada tuh mata, ya butuh hidayah.
Nah, itu Allah masukkan daripada hati. Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, beliau katakan orang-orang soleh, ya, orang yang soleh, Allah menjadi pendengaran seorang hamba yang soleh itu di saat mendengar, ya. Allah menjadi penglihatan seorang hamba yang soleh itu di saat dia melihat, ya. Tapi belum hidayah, awal, ya, daripada kita mendapat hidayah Allah, bagaimana kita mengenali Rasulullah Nabi Muhammad SAW, salawat ke Nabi Muhammad SAW, banyak membaca ratib min zuriyatul Rasul al-Imam al-Habib Abdullah ibni Abi Bakar al-Idrus, Samsi Sumus, Muhyi Nufus, Ghawzul Mala, dikatakan ngerti malaikat, ya. Imam al-Habib Abdullah ibni Abi Bakar al-Idrus ibn Abdurrahman Asgaf ibn Muhammad Maulad Dawileh ibn Ali ibn Alwi al-Khuyur ibn Muhammad Faqih al-Muqaddam, kata wa kata, terus sampai ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Hidayah ini apa bentuknya? Bentuknya cahaya sama kayak ilmu, ya. Terang daripada cahaya itu, ya. Al-Hadi nama Muhammad, ya, nama Rasulullah, nama Nabi Muhammad SAW. Toha, Yasin, ya, termasuk ismu Muhammad SAW, ya, nama Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ngerti terus segala sesuatu, faham, ya, belum hidayah. Jadi hidayah ini ketika seorang itu benar-benar takut dan ngerti apa-apa yang haram. Ini orang dapat hidayah. Paham? Orang dapat hidayah ini dia punya rasa takut, ya. Oh, bahkan wali-walinya Allah masih butuh hidayah, masih tobat. Ayo, ya, karena apa? Karena al-ilmu. Jadi pertama ini orang ngerti bahwasanya Rasulullah utusan Allah. Terus kita banyak salawat ke Nabi Muhammad SAW. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus Fa'alaihi asyrah. Nabi katakan Allah beri 10 pahala, ya, dilipatkan 10 satu salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, terus seorang itu baca salawat terus dapat hidayah insya Allah, ya. Kenapa? Karena An-Nabi SAW ini babu syafa'ah Rasulullah. Nabi di atas segala-galanya, Nabi Muhammad SAW. Orang mati husnul khatimah, dapat hidayah, ya. Orang yang hidup senang, ya, senang hatinya, zahir batin, dapat hidayah. Orang yang gampangan apa segala macam ihtiyat, hati-hati beramal dengan amal, ini orang, tanda orang ini dapat hidayah. Termasuk di bulan Ramadan ini Lailatul Qadar, ya, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala malam 1000 bulan, ya. Ini difahami dulu, malam 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan. Nah, makanya dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Quran ini turun terus kita ngerti, ya. Al-Alaq turun pertama malam itu 17 Ramadan di Gua Hira, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, kata sampai, ya, selesai. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, Al-Alaq. Terus ngerti, ya, terus ngerti. Jadi nggak langsung Quran, hadis,
gaul ulama, ijma, qiyas, bukan. Ya, faham bahwasanya Al-Quran di malam 17 Ramadan ya keluar. Allah buat itu Al-Quran wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sehingga terus sampai kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama mengenali Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul babu syafaah. Karena segala pertolongan dari badannya Nabi Muhammad SAW. Kalau kepengen selamat hidup, ya Islam, selamat hidup. Kadang orang susah, kadang orang hidupnya nggak senang. Lah jangan mikir orang nggak senang, mikir orang yang senang. Kenapa? Karena orang yang ada dalam pikiran kita nih, kita akan seperti dia, no. Ya, lihat Syafi'i. Kalau lihat Syafi'i hati kita senang, alhamdulillah. Benar. Kenapa? Karena Ustaz Syafi'i bisa nuntun ke tempat yang benar. Apa tempat yang benar? Akhir nanti surga, jannah. Hati-hati. Hidup orang senang, alhamdulillah. Susah, pasti naudzubillah. Orang kalau senang hidupnya, dia gak kudu-kudu pandai bersyukur, pasti bersyukur. Orang kalau hidupnya senang pasti bersyukur. Nah, kenapa dia gak senang? Kurang bersyukur. Begitu Allah perlihatkan bulan itu. Ini nih Ramadan. Begitu Allah akhirkan nanti Syawal terus keluar, hilal kelihatan keluar, ya. Terus musafahat, Idul Fitri, saling berjabat tangan. Ayo. Orang-orang yang nggak benar nggak bakalan lu temui. Kenapa? Karena mereka nggak dapat Ramadan, salaman ke siapa? Nah, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan kemana jalan hidup itu hidayah. Seorang yang ia mendapatkan petunjuk Allah, kakinya dapat petunjuk, tangannya dapat petunjuk, terutama hati. Ya, terutama hati. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Bagaimana seorang itu dilihatnya Allah karena hati. Wallahu la yanzuru ila aswarikum. Allah enggak ngelihat kepada bentuk yang paling utama hati. Ya, kalau zahir kita Habib Hussein, zahir, hatinya nggak ngerti, ya, hatinya nggak ngerti, belum tentu bisa ngimbangi zahir orang itu seperti itu. Nah, kita ngerti bahwa tangan kita nih, ya, ada kuasa, dikatakan yadai, kuasa Allah, tangan Allah lain lagi. Apa yang kita lihat? Pandangan mata kita. Bagaimana Allah melihat? Lain lagi. Bagaimana kalam Allah Al-Quran Al-Karim? Wah, itu huda, petunjuk. Ya, dia khususkan lagi lil muttaqin. Ya, enggak cuma sekedar dia mukmin, dia muslim, beragama Islam, enggak, tapi ahlu tuqa, orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi al-huda, hidayah menunjukkan kemana arah tangan, ya, menunjuk kemana kaki melangkah, menentukan apa yang hitam, yang putih, yang haram, yang halal, yang ini yang berkah, apa yang enggak berkah. Itu di sana butuh petunjuk Allah. Berarti di saat orang mencari sesuatu, ya, nunggu waktu zuhur, terus sholat zuhur. Nunggu waktu asar, terus sholat asar. Ya, yang nggak bisa ditunggu mati. Ya, mati nggak bisa ditunggu-tunggu dan nggak bisa dicepet-cepetin. Ya, nggak bisa dilama-lamain. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah terangkan. Ya, umur orang nggak ada yang ngerti. Kalau umur panjang, berarti banyak orang ini beramal soleh. Pasti umur panjang, tawal umur.
Setiap kemana tempat, ke tempat kiai, ke tempat Habib, siapa didoain panjang umur, pasti panjang umur deh. Gobul dua kiai. Ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ke tempat Habib, minta doa sama Habib, siapa Habib Fulan, gobul. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang umur, minta doa panjang umur. Jangan minta doa pendek umur. Ini pendek umur ini ya, orang diantaranya apa yang dilaknat. Nauzubillah, hati-hati. Ya, orang yang dilaknat. Orang kalau Allah laknat, dia, tanda cirinya umurnya pendek, enggak panjang. Di antara laknat Allah. Tapi panjang umur, ini rahmat. Ya, pemberian Allah. Mereka ahlul hidayah, orang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia enggak putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu meminta kepada Allah, hidup bergantung kepada Allah lillahi ta'ala. Terus di akhirat, ya pasti insyaallah, ya insyaallah. Asal nggak sombong, asal nggak hasad, nggak hasad ini dia nggak suka orang lain senang, nggak senang dengan kebahagiaan orang lain, ya. Terus nggak sombong, aku. Oke, iblis bilang dia lebih baik daripada kita manusia. Wah, kata terus dikatakan apa petunjuk ini? Ketika kita hidup dapat husnul khatimah, mati dapat selamat di dunia, di akhirat. Paling utama hidayah mata. Ya. Insyaallah kita duduk kumpul sama habaib, berarti di akhirat nanti bakal melihat datuknya habaib Rasulullah Nabi Muhammad, amin. Nah, karena apa? Karena yang dikatakan Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Ya, orang yang baik akan menjadi dia ahlil jannah. Orang yang buruk dia enggak akan Allah masukkan ke dalam surga. Orang yang beruntung, yang apa? Yang hatinya dijaga. Dari gangguan-gangguan setan. Setan itu kupingnya begitu ya. Kalau diceritakan ada tanduknya. Iya, naudzubillah min dzalik. Nah, tapi lihat Syafi'i, Hai Muhsin, Masya Allah, berkah. Ya, karena orang dia lihat, apabila seorang itu dilihat nggak enak pandangan mata, hati-hati. Ya, mungkin ada sihir, ada orang yang nggak benar, orang yang musyrik, apa segala macam ya. Apa dukun, apa segala macam, naudzubillah min dzalik ya. Nah, tapi membaca ratib al-idrus, ya, dengan begitu Allah berikan petunjuk jalan untuk menemukan seorang itu kebahagiaan al-jannah, surga. Hidayah didapatkan seorang ini karena dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus bentuknya apa sih rasa syukur ini? Baca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena agama ini di hati Rasulullah. Ya, Al-Qur'an galbuhul surat Yasin. Ya, galbuhul Qur'an surat Yasin. Surat Yasin galbuhul Qur'an dikatakan. Al-Qur'an ini ya ibarat apa yang Allah betikkan di hati setiap manusia yang Allah beri hidayah petunjuk itu. Al-Quran Al-Karim itu yang memberikan keterangan al-haq min rabbikum, sesuatu yang nggak ada keraguan, la raiba fihi hudalil muttaqin. Ya, nggak ada keraguan, itu hidayah khususiyah Allah berikan ya kepada orang yang lebih dia lagi dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa misal kok dia lebih dalam bertakwa kepada Allah, akthar min salawatul rasul, karena dia banyak salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah salawat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Allah yusalluna 'alan nabi. Ya. Siapa di sana satu-satunya Rasul Allah yang diberi salawat? Nabi Muhammad SAW. Ya, yang lain alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Ya, Nabi Harun alaihi salam.
wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengkhususan umat khusus, ya. Umat khusus, bulan-bulan Ramadan spesial, ya. Bulannya spesial, ya, nggak sembarangan, ya. Ini sir syahr, pemimpinnya bulan Ramadan. Apa? Karena awal min Sya'ban, dari pertama Allah berikan itu rahmatnya di seantero alam dunia ini. Allah awali dengan Ramadan, dan di sana kita melihat satu manusia itu petunjuk terbesar mata ini, hati ini, ya. Haqqul yakin bahwasanya sesaat nanti di akhirat kita akan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.